Kamala Harris sebagai calon wakil Presiden Joe Biden, bagaimana pendapat Anda? Demikian WA kemarin dalam perjalanan pulang dari kantor saya terima dan saya jawab singkat. Kamala Harris adalah orang dalam payroll-nya Trump. Bahkan sejak zaman Obama, Kamala adalah orangnya Trump. Dalam tanda petik ya, di mana di tahun 2011 Trump pernah menyumbang Kamala Harris ketika Kamala Harris mencalonkan diri jadi Jaksa Agung California. Lalu Ivanka Trump, anak perempuan Trump, menyumbang untuk kedua kalinya untuk jabatan Jaksa Agung yang kedua bagi Kamala Harris. Sebuah pilihan yang aneh bagi saya dari Partai Demokrat memilih Kamala Harris sebagai wakilnya Joe Biden. Jadi bagi saya pertunjukan Pilpres Amerika yang masih 80 hari lagi merupakan dagelan yang sudah terbaca arahnya. Kamala termakan dengan strateginya Trump di mana menyumbang adalah strategi dia sebagai seorang pengusaha bermain kanan kiri untuk kepentingan dirinya dan bisnisnya. Kamala sendiri menyatakan uang dari Trump dan Ivanka itu tidak pernah digunakan. Uang itu dia sumbangkan ke perjuangan hak-hak pengungsi masyarakat Amerika Tengah. Tapi biarlah pemilih Amerika yang menilainya. Saya bukan fansnya Biden atau juga bukan fansnya Trump. Saya fansnya Bernie Sanders. Kita ada baiknya sekarang harus melihat skenario Trump menjabat POTUS 4 tahun lagi, di mana saat itu dunia dalam keadaan resesi berat. Awal tahun 2021 adalah tahun ekonomi terpuruk. Saran dari banyak pakar ekonomi adalah kalau Anda tidak ubah bisnis Anda menjadi digital sekarang, di tahun 2021 awal, bisnis Anda bisa tinggal 20% peluangnya untuk selamat. Kembali ke Amerika, efek Trump menjabat lagi menurut saya Washington Consensus selesai per November ketika Trump menang. Saya tidak menerangkan apa itu Washington Consensus secara rinci dan siapa kaki tangannya di Indonesia. Namun berita buruk adalah siapa yang bersama Washington Consensus. Semua yang lama dan tidak taat dengan dirinya atau dirinya Trump pasti diacak-acak. Inilah masa tepat saat ini untuk Anda pasang kuda-kuda sekarang, wahai pejabat yang saya maksud. Anda tahu pasti arah bicara si Sontoloyo ini. Anda bisa menebak di masa kedua Trump apa yang akan terjadi. Ada baiknya kalian mempersiapkan parasut untuk cari selamat sekarang. Seri kedua Trump ini game changing. Federal Reserve di bawah Kementerian Keuangan adalah terobosan baru. Dolar kembali menggunakan gold standar. Tambah emas menjadi new oil. Data menjadi new oil. Digital menjadi new weapon. Bagaimana kalau Joe Biden menang di sisi lain? Oke, kita ingatkan tentang Obamagate yang mirip kejadian di zaman Nixon Watergate, yaitu Nixon memata-matai lawan politiknya di mana Obama dan Biden melakukan hal yang sama kepada Trump. Waktu itu Clinton tim memang tim penuh skandal, termasuk di dalamnya Obamagate yang datanya lengkap tinggal dibuka di pengadilan yang saat ini sengaja dipegang oleh Admiral Roger Stone dan Jenderal Flynn, petinggi Pentagon waktu itu. Roger Stone dan Flynn adalah tokoh militer nasionalis yang meminta Trump maju jadi presiden di tahun 2016. Dokumen lengkap Partai Demokrat menjual diri dan negara Amerika ke Tiongkok, salah satunya menjadi senjata Trump untuk memenangkan dirinya di tahun 2016. Amerika tergadai di bawah Partai Demokrat dan globalis cabal adalah yang mengendalikan oligarki tua di Partai Demokrat saat ini. Obamagate tidak diangkat ke ranah hukum di mana dapat dipastikan Obama dan Biden bisa bermasalah. Namun Trump tidak pakai itu. Namun sekali lagi itu menjadi alat tekannya saat ini di tahun 2020. Pemilihan Joe Biden atas Kamala Harris adalah bukti menyerahkan diri atau bukti surrender. Tapi jangan percaya ini semua. Ini hanya analisa si Sontoloyo atas fenomena pilihannya Kamala Harris sebagai wakil presiden. Yang kecewa lain lagi adalah generasi milenial yang merupakan 41% mata pilih dan generasi Z, generasi Zoomer yang merupakan 30% pemilih tidak terwakili oleh siapapun. Amerika menjadi generasi tua. Demokrat mengambil tokoh wanita kulit berwarna pertama kalau menang untuk jabatan tertinggi di negara tersebut. Keturunan Asia pertama dan Amerika Latin pertama dari imigran dua negara tersebut. Pilihan ini adalah menjaga pemilih kaum kulit berwarna yang kecewa dengan Partai Demokrat dan pendukung setia Bernie Sanders untuk tidak pindah ke Trump seperti di tahun 2016. Apapun pertimbangannya, pilihan sudah diambil. Tetap Partai Demokrat oligarki tua mencoba for one last chance. Lempar dadu mereka ini dengan harapan siapa tahu Trump blunder. Masih 80 harian kok ke November untuk voting day. Lalu Indonesia bagaimana? Jadi perangkah di Laut Natuna Utara? Huawei bisakah mengendalikan 5G? Washington Consensus dibubarin, apa efeknya buat Indonesia? Akankah Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi yang dipimpin Bapak Erick Thohir, salah satu calon kandidat presiden 2024 yang digadang pejabat sekarang, bisa membuktikan kelasnya sebagai solusi bernegara?